Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membahas Pancasila sebagai sistem filsafat dengan nama saya Yohan Farid Pratama dengan NPM 2020435000056 dan Taufik Hidayat dengan NPM 2020435002321. Fadli Gerindra Putra dengan NPM 20204350001. Yan Prastio dengan NPM 2020435000069 dan Arif Febriansah dengan NPM 2020435000018. Di sini saya membahas Pancasila sebagai sistem filsafat lagi ya. Dengan kata pengantar, dengan latar belakangnya, setiap negara atau bangsa di dunia ini mempunyai sistem nilai filsafat tertentu yang menjadi pegangan bagi anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan pemerintahannya. Filsafat negara merupakan pandangan hidup bangsa yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang mendiami negara tersebut. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap bangsa. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi segala aspek suatu bangsa. Nilai adalah suatu konsepsi yang secara eksplisit maupun implisit menjadi milik atau ciri khas seseorang atau masyarakat. Pada konsep tersembunyi bahwa pilihan nilai merupakan suatu ukuran atau standar yang memiliki kelestarian yang secara umum digunakan untuk mengorganisasikan sistem tingkah laku suatu masyarakat. Sistem nilai filsafat yang dianut suatu bangsa merupakan filsafat masyarakat budaya bangsa. Bagi suatu bangsa, filsafat merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, filsafat berfungsi dalam menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah, hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang juga memiliki filsafat seperti bangsa-bangsa lain. Filsafat ini tak lain adalah yang kita kenal dengan nama Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Rumusan masalah. Masalah yang nantinya akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Pengertian filsafat dan dasar filsafat Pancasila. 2. Arti Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. 3. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. 4. Dasar sehingga Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Pengertian filsafat dan dasar filsafat Pancasila. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata itu terdiri dari kata philos, philein, yang mempunyai arti cinta, pecinta, mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, kebenaran. Jadi secara harfiah, istilah filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Pada umumnya, terdapat 2 pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Selain itu, ada pengertian lain, yaitu filsafat sebagai ilmu dan filsafat sebagai pandangan hidup. Di samping itu, dikenal pula filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Hal itu berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap
tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Apabila kita bicara tentang filsafat, ada dua hal yang patut diperhatikan, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan. Keduanya sangat berguna untuk memahami Pancasila. Di sisi lain, kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal, logis saja, namun juga meliputi suatu kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologi, dan dasar oksiologis dari sila-sila Pancasila. Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara dasar dan menyeluruh. Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif dan secara induktif dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Dengan demikian, filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya. Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteks. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri. Namun bila mana dikelompokkan, maka akan kembali kepada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ada beberapa dasar yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, yaitu 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan dan ekstensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, ekstensi dan keberadaan, sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis dan oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia, yakni yang berketuhanan dan yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya. Pada hakikatnya adalah manusia. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks negara Indonesia. Pancasila adalah filsafat negara dan pendukung pokok negara adalah rakyat manusia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Alfian Prasetyo Utomo. Silakan. Terima kasih. Baik, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan pemikiran membentuk budaya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa ia tahu atau mengetahui bahwa sesuatu itu pengetahuan menjadi penyelidikan epistemologi. Dengan kata lain, adalah bidang atau cabang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan. Sumbernya, syarat-syarat, dan proses terjadinya ilmu, termasuk semantik, logika, matematika, dan teori ilmu. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia.
Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti itu telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan, belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi yang mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, logos, rasionalitas atau penalaran. 2, pathos, penghayatan. Ketiga, etos dan kesusilaan. Landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan ilmu atau teori. Menurut Bremold, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, sosiopolitik yang berwujud ideologi. Kehidupan manusia sebagai makhluk subjek budaya, pencipta dan penegak nilai, berarti manusia secara sadar mencari, memilih, dan melaksanakan atau menikmati nilai. Jadi, nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Dengan demikian, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya yang bersifat material saja, tetapi juga sesuatu yang bersifat non-material atau rohaniah. Nilai-nilai material relatif mudah diukur, yaitu dengan menggunakan indera maupun alat pengukur lainnya. Sedangkan nilai rohaniah, alat ukurnya adalah hati nurani. Hati nurani manusia yang dibantu indera manusia, yaitu cipta, rasa, karsa, serta keyakinan manusia. Arti Pancasila sebagai filsafat, bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit dalam satu kesatuan. Namun dengan datangnya bangsa Barat, persatuan dan kesatuan itu dipecah oleh mereka dalam rangka menguasai daerah Indonesia yang kaya raya ini. Arti Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi filsafat Pancasila, perlu dikaji tentang ilmu-ilmu yang erat kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi filsafat secara umum sebagai berikut. 1. Memberi jawaban atas pernyataan sebagai bersifat yang fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Segala aspek yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat bangsa tersebut dan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dari negara bersangkutan. Oleh karena itu, fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan bernegara haruslah memberikan jawaban yang mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara. Hal yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, susunan politik atau sistem politik dari negara. Bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Pancasila yang dikaji dari sudut fungsinya telah mampu memberikan jawabannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Arif Febriansa. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Alfian. Saya akan melanjutkan bacaan dari Saudara Alfian yang fungsi filsafat secara umum sebagai berikut. Yang kedua itu, filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dasar negara kita ada 5 dasar, di mana setiap silanya berkaitan dengan sila yang lain dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak terbagi dan tidak terpisahkan, saling memberikan arah dan sebagai dasar kepada sila yang lainnya. Tujuan negara akan selalu kita temukan dalam setiap konstitusi negara bersangkutan. Karenanya tidak selalu sama dan bahkan ada kecenderungan perbedaan yang jauh sekali antara tujuan di satu negara dengan negara lain. Bagi Indonesia secara fundamental, tujuan itu ialah Pancasila dan sekaligus menjadi dasar berdirinya negara ini. Yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia.
Fungsi filsafat akan terlihat jelas kalau di negara itu sudah berjalan keteraturan kehidupan bernegara. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu masing-masing silanya saling kait-mengkait merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut Drikarya, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia. Lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu, Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu, pokok-pokok Pancasila bersifat universal. Berdasarkan hal tersebut, dapat diperoleh unsur inti yang tetap dari Pancasila, yang tidak mengalami perubahan dalam dunia yang selalu berubah ini. Sifatnya yang abstrak, umum, dan universal ini mengemukakan Pancasila dalam isi dan artinya, sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, di seluruh tumpah darah dan sepanjang waktu sebagai cita-cita bangsa dalam negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Secara lebih lanjut, dapat dikemukakan pula bahwa dasar filsafat bangsa Indonesia bersifat majemuk, tunggal, atau monopluralis, yang merupakan persatuan dan kesatuan dari sila-silanya. Akan tetapi, bukan manusia yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan dari sila-sila Pancasila itu, melainkan dasar persatuan dan kesatuan itu terletak pada hakikat manusia. Secara hakiki, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan badan. Sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk tuan dan makhluk yang berdiri sendiri atau otonom. Aspek-aspek hakikat kodrat manusia itu dalam realitasnya saling berhubungan erat, saling berkaitan, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, jadi bersifat monopluralis. Dan hakikat manusia yang monopluralis itulah yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Sila-sila Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh yang bersifat majemuk tunggal itu menjadi dasar hidup bersama bangsa Indonesia yang bersifat majemuk tunggal pula. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berbeda. Dan di antara perbedaan yang ada sebenarnya itu juga terdapat kesamaan. Secara hakiki, bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan itu juga dimiliki kesamaan. Bangsa Indonesia berasal dari keturunan nenek moyang yang sama, jadi dapat dikatakan memiliki kesatuan darah. Dapat diungkapkan pula bahwa bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan itu juga mempunyai kesamaan sejarah dan nasib kehidupan. Secara bersama bangsa Indonesia pernah dijajah, berjuang melawan penjajahan, mereka dari penjajahan, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa setelah merdeka, bangsa Indonesia mempunyai kesamaan tekad, yaitu mengurus kepentingannya sendiri dalam membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesadaran akan perbedaan dan kesamaan inilah yang menumbuhkan niat, kehendak atau karsa dan molen untuk selalu menuju kepada persatuan dan kesatuan bangsa atau yang lebih dikenal dengan wawasan atau Bhinneka Tunggal Ika. Pernyataan lebih lanjut adalah bagaimana bangsa Indonesia melaksanakan kehidupan bersama berlandaskan kepada dasar filsafat Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan hakikat kodrat manusia. Pada saat mendirikan negara Indonesia, para pendiri sepakat untuk mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, yaitu negara yang dasar atas aliran pikiran negara atau state seed, negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, negara mengatasi seluruh golongan dalam bidang apapun. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli Girindra Putra. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi tentang kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan
segala bagian dan seluruh anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya, dan merupakan persatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu dan kepentingan bersama harus diserasikan dan diseimbangkan antara satu dengan lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Negara harus dipandang sebagai institusi seluruh rakyat yang memberi tempat bagi semua golongan dan lapisan masyarakat dalam bidang apapun. Sebaliknya, negara juga bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kesejahteraan semua warga negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan negara mengusahakan tujuannya dengan memperhatikan semua golongan dan semua perseorangan. Negara mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakatnya. Kemudian, dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Negara kita, negara Indonesia, dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegaranya dilandasi oleh filsafat atau ideologi Pancasila. Fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh, serta tidak mungkin diubah. Mengubah fundamen, dasar, atau ideologi berarti mengubah eksistensi dan sifat negara. Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu berpegang kepada dasar negaranya. Lalu, beberapa alasan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara praktis fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia, pra-kemerdekaan nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. 2. Secara formal konstitusional. Bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara. Itu filsafat negara Republik Indonesia. Yang 3. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa lain itu Cina, India, Arab, Eropa, mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Yang keempat, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Yaitu filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional, dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Selanjutnya penutup, yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijakan. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antar sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Lalu saran. Jadi dalam makalah ini penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana kita mempelajari tentang filsafat Pancasila, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga dengan makalah ini para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan. Ya. Baik, terima Sekian kasih. dari kelompok kami, sekian dari... Baik, terima kasih Fadli. Untuk materi kami di kelompok 5 cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.